Itu salah satu contoh yang kecil. Dan ini saya akan sertakan dengan riset-riset nantinya. 72.000. Memang ada beberapa desa yang sifatnya adalah perluasan dan pengembangan desa dan kecamatan, ada yang belum. Tapi silakan. Karena walaupun belum ada itu biasanya handphone juga sudah masuk, begitu. Kemudian kita masukkan lagi internet kecamatan, pusat layanan internet kecamatan di 5.748 desa atau kecamatan. Jadi di setiap kecamatan sudah ada plik. Kurang lagi ditambah dengan M-Plik, mobile plik sebanyak 1.980 M-Plik, mobil pusat layanan internet kecamatan. Ini yang lagi banyak disorot sekarang. Tapi pada dasarnya di sebagian besar 70% di seluruh Indonesia ini sukses. Ini kebetulan ada Pak Dudi di sini sebagai Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kominfo. Memang setelah kami teliti, kami sewa konsultan untuk meneliti ini 70% success story-nya. Tapi bukan berarti yang lain itu juga jelek semua, bukan. Itu ada berbagai macam masalah. Dan Pak Dudi perlu dijelaskan juga di sini bahwa yang punya barang itu bukan dinas Kominfo setempat, bukan juga Kementerian Kominfo, tapi yang punya itu adalah operator. Jadi mereka beli mobilnya sendiri, mereka beli komputernya sendiri, mereka beli koneksinya sendiri. Setelah mereka beroperasi, disubsidi oleh kementerian. Karena di daerah-daerah itu dia susah dapat uang. Disubsidi, kalau dia boleh menarik Rp1.000 sampai Rp3.000 per jam, Kominfo mensubsidi Rp3.125. Jadi semua tanggungan mobil, semua tanggungan solar, semua tanggungan sopir, semua tanggungan koneksi, itu adalah tanggung jawabnya operator. Dan kalau mereka nggak operasi nggak dibayar, dan itu dimonitor melalui SIM-Plik namanya, Sistem Informasi Pusat Layanan Internet Kecamatan, yang kita pusatkan di kantor Kominfo. Berlanjut, kita juga sudah membangun beberapa NIX, Nusantara Internet Exchange, IIX, International Internet Exchange, sehingga beberapa titik itu bisa di tempat jatuhnya, branch-nya, hub-nya daripada internet, nggak hanya Jakarta tok gitu. Koneksi ini arahnya. Jadi saya ingin mengatakan dari segi infrastruktur seperti itu, belum lagi wifi gratis yang tahun ini kita genapi 1.000 di seluruh Indonesia wifi gratis. Tapi harus tanggung jawab ya. Kita ini suka gratis tapi suka nakal juga gitu. Saya ingin sampaikan di sini. Kenal yang namanya Wildan, Jember Hackers itu? Kenal? Jadi dia bukan saja sekali ya menghack situs itu, bukan hanya juga menghack tapi mengcrack. Crack itu menjebol. Kalau hack itu dia cuma baca saja. Tapi kalau menghack itu dia jebol, dia salah gunakan. Yang dijebol itu adalah situsnya Presiden SBY. Setelah ditanyai, diselidiki, ternyata yang bersangkutan sudah 5.320 kali melakukan hacking dan cracking. Ini melanggar undang-undang ITE, saudara-saudara. Harus diusut, tidak boleh. Kita ini bebas, tapi tidak boleh kebebasan kita ini mengganggu kebebasan orang lain. Mencuri account orang lain tidak boleh, mencuri asuransi orang lain tidak boleh, merusak dan sebagainya. Sebetulnya hackers itu sangat diperlukan dan kemampuannya melebihi para programmers yang biasa-biasa saja. Tapi dia ini harus dijaga supaya tidak merusak. Dia ini sebetulnya memberitahu, karena setiap sistem itu pasti ada kelemahannya. Sistem software itu tidak ada yang sempurna, selalu ada holes, ada lubang di situ, ada kekurangan. Itulah ini dimasukin oleh para hackers ini. Sebetulnya dia memberitahu, ini sistem Anda ini jelek, ini ada lubangnya. Nanti kalau orang dari luar masuk, ini bagaimana? Begitu kira-kira. Nah, diperbaiki lagi, disempurnakan terus.
Jangankan software, apalagi software pemerintah. Terus terang saya akui banyak di antara instansi-instansi yang tidak disiplin. Kalau Anda pergi itu, pernah saya inspeksi mendadak ke suatu kementerian, itu PIN numbernya, passwordnya itu ditempel di screen. Pagar 1, 2, 3, 4, coba itu. Itu kan dibuat oleh sistem programmernya atau sistem analisnya untuk testing sistem. Setelah itu dia kasih prosedur, Anda harus rubah ini seperti itu, seumur-umur ditempel itu 1, 2, 3, 4. Jadi lemah memang kita ini. Sehingga saya katakan tahun 2012 data di Kemenkominfo, jumlah serangan hacking, attack terhadap internet Indonesia itu 39,9 juta kali dari luar negeri itu. Yang paling besar itu dari luar negeri. Jadi saya kembali kepada poin saya tadi. Roadmap pertama itu adalah Indonesia Connected 2012. 2014 itu adalah Indonesia Informatif. Indonesia Informatif adalah Indonesia yang aware terhadap informasi, dan itu meningkatkan ekonomi kita. Jangan menggunakan internet hanya untuk main-main, sekedar chatting, sekedar sosial media, gunjing sana, gunjing sini, kasih rumor sana, rumor sini, tidak. Tapi secara ekonomi bagaimana dia bermanfaat. Yang ketiga, tahun 2015 target kita Indonesia Broadband. Indonesia Broadband itu artinya setara dengan 3G. Dan World Bank pada tahun 2009 melakukan satu riset, 10% penetrasi terhadap penetrasi broadband dalam terhadap satu negara itu akan meningkatkan PDB-nya sebesar 1,38%. Itu adalah riset World Bank tahun 2009. Untuk Indonesia ini bukan di riset lagi, sudah proven. Jadi kalau kita lihat umpamanya tahun 2011, berapa share daripada telekomunikasi dan transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011 6,5%. Tapi share daripada telekomunikasi dan juga transportasi itu 11,7%. Baca data BPS. Tahun 2012 kita tumbuh 6,23%, tapi share kontribusi dari telekomunikasi dan transportasi masih 10%. Masih bagus gitu. Adik-adik sekalian, tahun 2018 nanti kita rencanakan Indonesia Digital. Indonesia Digital itu ditandai dengan switch off televisi Indonesia dari analog ke digital. Jadi kalau Anda melihat ada poster saya di situ, itu bukan mau nyalon presiden digital, enggak. Itu campaign untuk aware terhadap digitalisasi. Karena masyarakat nggak tahu apa itu digital. Adik-adik tahu nggak digital? Ini jam apa nih? Analog. Kalau digital tuh dia kuart ya. Angkanya muncul tak 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 tak. Kalau ini analog, dia jalan analog. Jadi dulu televisi itu adalah televisi tabung elektron. Ada elektron, ada proton, ada beam, itu waktu dulu. Waktu saya masih STM ya, itu belajarnya itu. Kemudian berpindah menjadi transistor. Dari transistor kemudian berubah menjadi TV IC namanya. Sekarang sudah chip, sudah menggunakan LED, LCD, begitu. Terus orang sekarang bilang, ya saya maunya televisi tabung. Masih ada nggak orang yang jual televisi tabung? Sudah wattnya 460 watt lagi itu satu TV. Dengan televisi digital itu hanya 30-40 watt, sudah besar monitornya karena hemat energi. Saya heran kalau ada orang menentang televisi digital seperti sekarang, karena mereka nggak ngerti. Nah, orang teknik itu tidak boleh, karena perkembangan teknik itu kalau bahasa santrinya sunatullah, satu keniscayaan yang nggak bisa kita bantah-bantah. Dia akan berkembang terus. Kalau kita nggak ikuti, kita ketinggalan. Sama dengan telepon. Dulu namanya telepon AMPS, ya kan?
Terus GSM, AMPS itu yang segede gebukan satpam itu loh, bisa dibawa-bawa. Saya dulu waktu STM bingung tuh. Ada telepon sebesar ini bisa dibawa-bawa. Kita mikirin transceivernya seperti apa, receivernya seperti apa, catu dayanya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Sebesar gebukan satpam.